Oke, oke deh, baik. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat sore juga yang terhormat Pak Putu Satria Udnyana Putra dan Pak Ketut Setiawan atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Wen gitu ya. Jadi di sore hari ini kok di tempat saya mendung ya, mudah-mudahan di tempat rekan-rekan tidak mendung, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi mood rekan-rekan untuk mengikuti online session yang saya pikir ini online session atau kuliah umum di penghujung semester ini gitu, karena kan kita sudah mulai masuk ke proyek ujian akhir semester. Nah, pada kuliah umum ini kita akan berdiskusi tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang dikenal sebagai haki gitu ya. Nah, haki yang dimaksud itu adalah semacam perlindungan secara hukum, secara legal terhadap karya kita, karya cipta kita yang dimana karya cipta ini sebenarnya ada banyak dia bentuknya gitu ya. Nah, dalam hal ini kan yang kita bahas adalah haki dalam desain karakter gitu. Jadi hak kekayaan intelektual pada desain karakter. Karena kebetulan di sini di kelas ini kan kelas gabungan, jadi ada gabungan dari kelas saya, ada 2 kelas, kelas F dan J, dan juga kelas Pak Satria. Pak Satria kelas apa aja Pak Satria? Ada Pak Satria? Yang kelas DB sama kelas U Pak Made. Itu ya. Jadi ada 4 kelas berarti di sini. Termasuk juga undangan dari Pak Wen gitu. Jadi ada undangan yang ikut dalam kuliah umum kali ini gitu ya. Oke, jadi sebetulnya kok kita lihat fenomena saat ini gitu ya, di mana Gozali itu berhasil dia menjual NFT foto dirinya selama 5 tahun gitu, dan dia kemudian bercita-cita menjadi dia bercita-cita membuat studio animasi gitu. Dia kan mahasiswa Universitas Dianuswantoro itu. Nah, itu sebenarnya apa sih dari fenomena itu kita belajar tentang apa sih? Ternyata ada kebangkitan dari yang namanya penghargaan terhadap suatu karya cipta gitu ya. Maksudnya kenapa sih saya bilang penghargaan? Karena sebenarnya itu adalah suatu karya yang dimiliki oleh satu orang, dan kemudian dibeli oleh orang lain dengan harga yang fantastis itu. Jadi kan ada ada transfer kepemilikan sebenarnya itu dari sebuah karya, di mana karya yang dimaksud adalah dalam platform atau format NFT, non fungible token. Nah, sekarang ini lagi luas sebenarnya bisnis NFT ini, maksudnya lagi bergairah gitu ya. Nah, sebelumnya sebenarnya apa sih yang membuat NFT ini menjadi begitu populer kan, itu sebenarnya ada di aspek dari rarity atau kepemilikan. Kepemilikan itu ditunjang juga dengan teknologi blockchain yang mengamankan hak kepemilikan sebenarnya. Nah, sebenarnya ini sebenarnya pengembangan teknologi blockchain yang mengamankan tentang kepemilikan atau istilahnya kemurnian atau keaslian dari kepemilikan dari suatu karya itu sebenarnya itu pengembangan dari hak cipta, di mana hak cipta yang saat ini sih berlaku di Indonesia. Mungkin rekan-rekan tahu kalau kita membuat merek, kita buat logo, kita buat buku, kita buat lukisan, kita buat ilustrasi, itu sebenarnya dilindungi hak ciptanya, ada copyright istilahnya. Nah, karena itulah nanti dalam sekitar sejam ke depan rekan-rekan akan menyimak pemaparan dari Pak Wen yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pejabat yang mengurusi pendaftaran haki. Jadi beliau sudah lumayan memahami bagaimana konsep dan juga prosedur dalam pengajuan haki seperti itu. Nah, untuk waktu dan tempatnya Pak Wen sudah siap, Pak Wen? Sangkara siap dengan deh. Oke, rekan-rekan gini ya, siap ya, disimak ya, jangan ngantuk ya. Mudah-mudahan stay tune ya, stay tune. Boleh, mungkin bisa dimulai aja Pak Wen. Oke, terima kasih Blimade.
Terima kasih Pak Sat dan juga rekan mahasiswa. Selamat sore. Kalau di daerah saya bertubulan udah hujan badai tadi ya, udah hujan deras. Jadi di tempat lain mungkin menunggu hujan atau sedang hujan. Jaga kondisi karena dari kemarin saya sakit, sorry suara agak bengek, tapi santai saja. Pilek dan demam saya nggak akan menyebar lewat online kok, seperti itu. Ya, oke. Benar yang disampaikan Pak Made ya, fenomena Ghazali nama itu Bli Made ya. Itu Ya, mungkin bisa dibilang sedang hotnya, sedang ramainya sekarang. Sekilas mungkin kita bilang apa namanya, hanya dengan selfie menghasilkan miliaran rupiah mungkin terkesan gimana ya, kok gampang gitu ya. Ya Pak tuh, sebentar. Coba teman-teman yang belum mute, coba di mute dulu ya. Mungkin Bli Made atau Pak Sat bantu mute yang ya. Ini saya nggak bisa mute ya. Oke. Jadi apa namanya, fenomena ini sebenarnya satu sisi bisa membangunkan kita atau menyadarkan kita bahwa saya pribadi sih beranggapan bahwa seni itu nggak harus indah seperti itu ya. Tuh, jadi seni nggak harus indah, tapi mungkin memiliki makna atau unik gitu, atau mempunyai nilai spesial seperti itu. Ya, karena kalau kalian bermain di NFT, salah satunya yang platform yang saya pakai itu adalah OpenSea. Nanti mungkin saya akan bahas sedikit. Ya Tuhan. Sebentar, agak kurang nyaman aja sih kalau gini. Udah ya. Oke. Jadi selanjutnya, jadi memiliki nilai lebih gitu ya, atau spesial, unik seperti itu ya. Jadi nanti saya juga sedikit bahas tentang OpenSea dan juga mungkin kalian harus tahu tentang wallet juga. Kemudian kalau masalah apa namanya NFT itu udah ada banyak di YouTube, kalian juga bisa cek, apalagi Bli Made udah menjelaskan. Saya nggak ada banyak sih bahas itu, cuma nanti pengenalan saja sedikit tentang OpenSea. Siapa tahu kalian punya sesuatu yang unik, yang menarik sehingga bisa dicoba seperti itu ya di apa namanya NFT seperti itu. Oke, saya izin share screen Bli Made, Pak Sat dan teman-teman. Oke. Jadi apa namanya, hak kekayaan intelektual ya. Jadi di sini sebenarnya akan ada banyak hal yang bisa dibilang berbias, nanti bisa juga istilahnya kayak membingungkan karena yang ini masuk kemana sih ranahnya seperti itu. Nah, semoga dengan kuliah umum ini ada sedikit pencerahan untuk kita semua. Ini ranahnya kemana dan apa fungsi dan lain sebagainya ya. Ini materi udah pernah saya sosialisasikan beberapa kali di beberapa UMKM untuk apa namanya, untuk pendaftaran hak cipta juga untuk beberapa UMKM di Bali. Kemarin di Bangli, apa namanya itu ya, di dinas apa namanya itu di Bangli pernah. Oke. Nah, saya tidak akan fokus banget membahas mengenai hak cipta, apa namanya, hak cipta, tetapi secara umum jenis-jenis HKI itu apa beda HKI dengan hak cipta, dengan merek, dengan paten, karena biar tidak setengah-setengah kalian dapat informasi. Itu kalau saya membahas menjadi hak cipta saja, sementara ada banyak bagian-bagian HKI, nanti biar tidak ketika selesai ini atau kalian terjun di dunia masyarakat gitu, biar tidak mungkin bukan salah sih, agak sedikit keliru mungkin gitu ya. Nah, kita coba. Oh ya, sebelum ini semua gambar yang saya pakai ini sudah saya sertakan gambarnya dari mana ya. Ini juga untuk biar tidak saya menjelaskan tentang hak cipta, tapi saya melanggar hak cipta. Jadi ini gambar memang ada di internet dan semua linknya itu sudah saya sertakan. Jadi saya nggak mencuri ya, saya udah menyertakan link bahwa ini bukan karya saya, ini saya pakai karya di internet. Dan ini juga bukan untuk jual beli, jadi masih sah saja sih. Seperti itu ya. Nah, paradigma masyarakat terkait HKI seperti itu. Apa sih HKI? Itu hak kekayaan intelektual. Banyak yang menyebut
mereknya dipatenkan. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar merek dipatenkan, hak cipta dipatenkan, desainnya dipatenkan. Sering mendengar tentang paten dan lain sebagainya. Itu apa sih sebenarnya seperti itu ya? Yang mana melingkupi siapa, siapa dilingkupi oleh siapa. Nah itu biar juga kalian tahu. Oke. Nah, HKI ini juga sudah banyak ada di internet ya. Saya tidak begitu banyak bahas ini, yaitu hak kekayaan intelektual atau IPR, Intellectual Property Rights, seperti itu ya. Jadi ini timbul dari hasil olah pikir ya manusia di mana menghasilkan suatu karya cipta, produk, proses teknis yang berguna untuk masyarakat. Jadi hak kekayaan intelektual atau HKI atau IPR itu melingkupi bidang-bidang di bawahnya kayak paten, merek seperti itu ya. Ibaratnya kalau HKI itu manusia, jadi paten, merek itu jenis kelamin seperti itu ya. Manusia ada jenis kelaminnya, ada hewan, ada jenis-jenisnya, ada macan, singa, kucing. Nah seperti itu. Nah kurang lebih itu analoginya biar kita tidak salah seperti itu ya. Jadi hak cipta nggak bisa disejajarkan dengan HKI karena HKI itu melingkupi, memayungi mereka semua kayak gitu ya. Nah, di sini tentu kita harus tahu dulu apa sih manfaat kita mengajukan HKI, karena kita bayar seperti itu ya. Bayarnya pun juga lumayan, walaupun 400.000, 200.000 itu buat saya banyak gitu ya. Karena kalau mahasiswa beliin cilok itu 200.000, sekresek kan dapat kan banyak kan. Uang juga gitu, ada nominalnya, ada harga gitu. Ya, jadi apa manfaatnya dengan kita memiliki sertifikat hak cipta, dengan kita mendaftarkan karya kita di Kemenkumham dan lain sebagainya. Jadi pertama itu menegakkan hukum, melindungi dari pembajaan atau pencipraan. Jadi kalau karya kalian diambil orang seperti itu kalian bisa nuntut gitu. Ya, istilahnya kita buat karya, terus kita daftarkan ya kita punya perlindungan hukum gitu. Ibaratnya kalian suka sama seorang, kalian hidup satu rumah dengan seorang itu tapi tidak nikah gitu. Bisa aja dilariin orang gitu dan kalian nggak bisa nuntut karena nggak ada hukum kayak. Nah kasaran kayak gitulah gitu. Ya, tapi kalau ada perlindungan hukum, ya nikah secara agama, secara hukum ada aktenya, nah itu sah gitu ya. Jadi bisa dapat perlindungan gitu. Ya. Terus ada penghargaan atas suatu karya. Jadi seorang itu dihargai karyanya dengan adanya hak cipta ini gitu. Kalau tidak, ya gampang aja orang ngambil gitu. Mau diambil, mau nuntut itu juga nggak bisa karena itu rasa jadinya mainnya gitu, dan rasa itu tidak ada yang melindungi jadinya kan gitu ya. Memang sih ada, kita percaya Tuhan, nah, iya sih benar gitu, cuma artinya kita ngomong karena hukum seperti itu ya, hukum di dunia real seperti itu ya. Kemudian mengendalikan karya cipta miliknya ya, dia bisa mengkomersilkan itu dengan tenang, tidak perlu takut atau apa karena sudah ada yang melindungi gitu secara hukum. Selagi balik kita ngomong hukum, dan HKI ini sebenarnya ranahnya kombinasi ya. Kalau karyanya mungkin didesain di DGM atau di kafe, tapi yang melingkupi itu bidang hukum seperti itu ya. Oke. Nah, ada 3 pilar di sini yang agar HKI ini ada seperti itu ya. Jadi ada pendaftaran dulu, kemudian ada komersialisasi atau publikasi, lalu ketiga ada penegakan hukum. Ini penegakan hukum nomor 3 muncul jika ada pelanggaran. Sekali lagi teman-teman, kalau saya mendaftarkan hak cipta saya, karya saya, kemudian Pak Made menggunakan itu atau menjual itu tanpa sepengetahuan saya, atau istilahnya pokoknya diambil gitu, apakah Bli Made akan langsung dituntut hukum atau ditangkap polisi dan lain sebagainya? Tidak, teman-teman, kecuali saya melaporkan gitu. Jadi ini berdasarkan pengaduan, teman-teman, gitu ya, biar nggak salah. Begitu kalian daftarkan hak cipta, ada yang pakai karya kalian, terus kalian diam, dia akan dihukum? Tidak, teman-teman. Selama kalian nggak melaporkan, itu juga nggak akan ada apa-apa gitu, karena polisi nggak akan, atau penegak hukum nggak bisa bergerak tanpa ada pengaduan seperti itu. Ya, tapi kalau tanpa hak cipta kalian mengadukan, nah ini juga polisi tidak bisa membenarkan karena nggak ada bukti secara hukum, secara legal gitu ya. Nah, nanti juga saya sedikit sharing kapan sih karya saya harus dihak ciptakan seperti itu, kapan gitu ya, atau yang karya gimana gitu ya. Nah, ini sekarang jenis-jenisnya ya, biar kalian tahu, biar tidak salah nanti merek itu dipatenkan, biar juga nggak seperti itu ya. Jadi HKI itu melingkupi ada 8 di sini ya. Ada paten, ada merek, ada desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, dan hak terkait itu umumnya contohnya kayak desain komunal yang seperti itu juga masuk di sini ya. Nah, ini juga desain sektor komunal. Jadi misalnya kayak Medan yang ada di Sesetan kalau saya nggak salah ya. Nah, itu tidak bisa dimiliki perseorang, itu dimiliki oleh suatu adat daerah. Jadi itu namanya hak kekayaan intelektual komunal seperti itu. Ya, ada 8 di sini. Oke. Nah, udah jelas. Nah, dan kita tidak banyak membahas paten, merek, tidak banyak. Yang penting kalian tahu dulu jenisnya. Kita akan fokus nanti di hak cipta seperti itu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh di-chat atau disimpan dulu di sesi terakhir kita diskusi ya. Nah, kita ngomong paten sedikit saja. Nah, sederhana paten itu contohnya sedotan atau pipet ya. Jadi pipet yang dilengkungkan itu kan dulu ada pipet yang lurus kayak gitu. Sekarang ada pipet yang dilengkungkan, nah itu masuk paten, itu masuk kategori paten sederhana. Paten sederhana itu pengembangan dari paten yang umum atau yang utama. Ada paten sederhana. Ya. Jadi kayak tempat sampah itu ada diinjak lalu kebuka tutupnya itu masuk paten sederhana kayak gitu ya. Nah, seperti itu contoh paten. Di kita, di anak-anak desain, paten itu sedikit rumit, teman-teman, atau sedikit sulit kita cari. Kenapa? Karena itu teknis. Kecuali kalian bisa membuat, misalnya, mungkin kuas, tapi bukan kuas bentuk ini, atau mungkin kuasnya tinggal masuk di tangan, kulik-kulik kayak gitu. Nah, mungkin, tapi mungkin sudah ada juga di luaran. Intinya adalah paten itu ranahnya di teknis, ya. Teknis pakai, bukan bentuk visual gitu ya, biar nggak salah. Jadi anak-anak di sticky misalnya yang memungkinkan untuk paten biasanya di SK atau sistem komputer. Karena mereka buat alat, jadi kayak misalnya begitu masuk, kalau panasnya sekian langsung ada alarm, oh panasnya misalnya lewat target, nah itu alat itu bisa masuk paten. Terus begitu ada tanda-tanda gempa, sepersekian detiknya ada tanda peringatan wing 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 gitu, nah itu juga paten ya, nggak bisa itu dihak ciptakan karena dia teknis kayak gitu ya. Jadi biar kalian nggak salah. Jadi kalau kalian ngejarnya di hak cipta, di merek bisa seperti itu ya. Kalau paten sangat jarang sekali ya. Tuh. Oke. Nah, ini indikator untuk paten, tapi saya jelaskan sedikit biar siapa tahu tiba-tiba kalian ada ide dan itu bisa kalian daftarkan, kan lumayan untuk memiliki paten seperti itu ya. Cuma paten kan ribetnya harus ada biaya pemeliharaan dan lain sebagainya, itu ngurusnya lumayan biaya. Tembuslah kurang lebih kalau saya nggak salah hitung tuh 20 juta lah kurang lebih. Tapi paten ini harus dikomersilkan. Kalau hak cipta itu boleh kalian simpan di rumah ya, tidak harus diperjualbelikan, itu opsional karena biayanya lebih murah daripada paten. Tapi paten harus, tanda kutip nih ya, harus, karena biayanya mahal. Kan lucu aja kalian buat sebuah alat, misalnya pengupas kelapa gitu, bagus nih, efisien banget. Terus kalian diamkan di rumah, yang ngapain didaftarkan paten kayak gitu ya? Mending disumbangkan ke Banjar ya. Jadi itu bisa dipatenkan, kalau dipakai oleh sebuah industri atau perusahaan itu bisa dapat royalti kalian kayak gitu ya. Tuh. Oke, nah ini saya bilang paten sederhana dan paten biasa seperti itu ya. Jadi ini misalnya kayak nih pipet, ini sederhana, ini sudah sederhana. Ini juga iklan, dulu orang iklan pakai baliho, ini sekarang iklan pakai ini juga masuk kategori paten sederhana karena teknis seperti itu ya. Itu. Oke, kalau tata letak sirkuit terpadu ini juga bukan ranahnya anak desain sih sebenarnya, ini lebih ke anak SK jadinya ya. Itu. Jadi kayak misalnya Nokia atau iPhone atau apa, misalnya dia naruh sirkuit atau apalah di HP-nya, sinyal apa namanya, antena atau apa biar lebih menguatkan sinyalnya atau apa, itu masuk kategori desain tata letak sirkuit terpadu seperti itu ya. Ini perlindungannya 10 tahun. Setelah itu dia akan menjadi public domain. Jadi setelah 10 tahun lewat, si A memiliki itu, berikutnya udah siapa aja boleh pakai gitu ya. Tuh. Ini juga ada banyak. Nah, rahasia dagang, nah ini bagi yang punya perusahaan besar boleh nih Kak, KFC, McD, mungkin ACK, apa namanya? Apa lagi namanya lagi satu tuh? ACK, JFC ya. Nah, itu punya pasti rahasia dagang. Ya, jadi ini tidak diketahui oleh umum, kemudian mereka
kayak misalnya bagaimana takaran minyaknya dan lain sebagainya, mereka punya rahasia dagang itu. Nah, ini biasanya masuk di apa namanya franchise kayak gitu. Jadi kalian punya, daftarkan, lalu kalian berikan ke orang lain dengan catatan bahwa ini tidak apa namanya, tidak akan kalian istilahnya salah gunakan lah kayak gitu. Itu ada hukumnya seperti itu ya. Tuh, oke. Nah, indikasi geografis ini juga apa namanya ada sedikit ranah-ranah ke merek ya, ada ranahnya, tapi tidak apa namanya tidak total sekali. Adanya suatu tanda yang menunjukkan daerah seperti itu ya, misalnya kopi Bali berarti ada Bali, terus garam garam Amed Bali, terus kopi Arabica Kintamani Bali. Jadi ada ranah mereknya itu masuk ke indikasi geografis, biasanya yang mewakili daerah sih. Contoh misalnya daerah yang dingin di Bali di mana ya, di bagian Karangasem Bangli ya. Nah, anggap deh Bangli misalnya, mungkin es salju atau es serut Bangli, nah gitu misalnya, itu berarti mengarahkan bahwa oh dingin Bangli es ya, nggak mungkin es panas kan, pasti es dingin. Nah itu misalnya boleh ya, ini masuk kategori indikasi geografis. Nah, merek, nah ini ranahnya desain punya ya, ini ranahnya desain. Apa namanya? Kenapa ranah desain ya? Ini desain gitu ya. Ini jadi desain bentuk iya, desain produk, logo, merek dan lain sebagainya. Jadi ini masuk ke kalian. Jadi tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, berarti itu logogram, nama, teks, berarti itu logotype, ya angka, huruf, susunan warna dan lain sebagainya. Kalau ini kan susunan warna namanya, ini Pertamina-nya. Baik 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, kalau nggak salah itu suara itu di Harley Davidson sudah didaftarkan juga, jadi suaranya Harley itu didaftarkan. Hologram saya belum tahu ya. Ini suara juga Metro Goldwyn Mayer nih, kalau tahu, kalau kalian pernah nonton Tom and Jerry biasanya pasti ada suara harimau yang ngaung-ngaung ini ya. Nah ini didaftarkan juga suaranya. Bahwa kalau udah suara ini berarti mereka yang punya, nggak boleh diambil gitu ya. Itu. Nah ini jadi kalau Yakul contohnya dari waktu saya kecil, mungkin kalian masih di alam sana, Yakul ini udah seperti ini aja gitu ya, dari zaman purba kayak Yakul nggak pernah berubah, seperti ini aja gitu ya. Ini merek. Nah ada syarat-syarat merek, nanti siapa tahu kalian punya studio misalnya kan, kalian punya brand, itu pertama untuk merek tidak boleh menerangkan warna dan rasa. Ya kopi enak itu nggak boleh dah ya. Jadi terus saput selem gitu ya di Bali, jadi tidak boleh, selem itu kan hitam warna ya, jadi nggak boleh. Hanya menyebutkan jenis barang atau jasa ya, tidak boleh misalnya kayak jus cekokom. Nah cekokom kan bahasa umum lah gitu, jus, nah berarti itu sudah menyebutkan sebuah barang ya, seperti itu. Jadi tidak boleh juga seperti itu untuk merek ya gitu. Terus kesamaan konseptual ya, ada arti yang sama, udah ada kesamaan fonetik, penyebutan yang sama. Contohnya apa nih, balibong gitu misalnya. Terus balibong gini dua gitu misalnya, atau balibongnya i-nya pakai y. Nah kan penyebutannya juga sama, balibong gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Menggunakan gambar umum, nah itu juga tidak boleh ya. Jadi kita buat gambar yang memang kayak misalnya gambar rumah yang sudah umum bentuknya kayak itu juga tidak boleh. Jadi untuk merek ini sangat-sangat detail teman-teman, biayanya juga lumayan 1,8, 1 bulanan lebih itu kan dicek, dan itu skalanya bukan di, kalian dari Bali misalnya kan dicek di Bali aja, enggak teman-teman. Ada teman yang mendaftarkan di Bali itu ketemu namanya mirip di Jepang, itu Pak Ngurah di Stiki ya, mendaftarkan InSuite kalau nggak salah. Di Bali nggak ada, di Indonesia nggak ada, di Jepang ternyata ada, yuk gagal pengajuannya kayak gitu ya. Terus uang yang sudah kita pakai 1,8 juta gimana? Ya ikhlaskan saja seperti itu ya. Oke, itu untuk merek teman-teman. Ya ini contohnya jus, ini banyak kalian dapat. Ini sumbernya di dgip.go.id. Jadi ada banyak informasi ketika kalian tertarik untuk ini. Ya, oke, ini merek. Ya,
Nah, apa fungsinya? Ini akan kalian juga dapat di mata kuliah DKV. Kalau saya nggak salah loh ya, ini akan banyak kalian dapat juga tentang merek, tentang brand, seperti itu ya. Itu akan kalian dapat di mata kuliah itu. Di sini sih lebih kepada apa sih keuntungannya ketika merek ini menjadi terkenal gitu ya, didaftarkan. Contohnya misalnya, oke lah, saya tidak siapa tuh ya. Mungkin saya dibantu. Jadi apa namanya, yang saya bukan penikmat kopi ya, tapi dengan desain itu kalian bisa dapat kopi yang mungkin sama, mungkin ya sama, tapi dengan rasa yang dengan harga yang berbeda. Mungkin kayak keripik misalnya. Kalau keripik singkong udah digoreng lalu dikemas dengan plastik kiloan, mungkin lebih banyak, harga 10.000. Tapi ketika jadi kitela itu lebih sedikit, bisa lebih mahal harganya gitu kan. Jadi kalian ya intinya apa namanya, lebih lebih berkelas lah, apalagi merek itu sudah terdaftar, udah keren kayak gitu ya, jadi udah booming banget. Jadi dengan hanya memakai brand itu merasa udah gagah banget gitu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi nilai lebihnya gitu, sehingga perlu didaftarkan ya. Nah, ada desain industri ini juga apa namanya, agak mungkin bukan bidang kita gitu ya juga. Jadi contohnya kayak apa namanya, membuat komposisi sehingga bentuk jadi seperti ini, kursi dengan bentuk yang aneh-aneh gitu, itu juga bisa didaftarkan ya. Itu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang ya, setelah 10 tahun dah selesai gitu ya. Itu motif mungkin ya, pattern seperti itu, cuma itu bisa ranahkan ke hak cipta sebenarnya. Kalau di sini apa namanya, berbias sih sedikit gitu, tapi biasanya dia dibawa ke ranah produk gitu ya. Namanya juga desain industri, jadi yang diperjualbelikan dan lain sebagainya kan gitu. Ya. Oke, dah sekarang kita fokus ke hak cipta ya. Nah, itu sudah saya jelaskan beberapa tentang jenis HKI, dan sekarang kita fokus ke hak cipta, di mana ini banyak banget di bidang kita gitu ya. Banyak banget di bidang kita. Pertama, hak cipta, hak eksklusif inventor. Inventor itu pencipta ya artinya, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau prinsip penyampaian, diinformasikan deklarasi istilahnya. Ini loh karya saya gitu ya, itu maksudnya. Terus ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, teman-teman. Nggak bisa saya punya ide saya gini, nah ide itu nggak bisa dihak ciptakan gitu ya. Saya juga punya ide yang wahid banget, yang kalau saya gini nanti gini semua tuh bisa, tapi itu kalau nggak ada wujud nyata ya omong kosong kayak gitu ya, itu nggak bisa dihak ciptakan ya. Nah, ada pencatatan tentu saja di Kemenkumham dan terdaftar di Pangkalan Data Dirjen Kekayaan Hak Intelektual ya, DJKI gitu. Terus perlindungan hak cipta itu melekat secara pribadi teman-teman ya. Misalnya saya bersama Pak Made menciptakan sebuah karya gitu. Boleh nggak saya berkolaborasi dan didaftarkan berdua? Boleh teman-teman, boleh banget. Boleh nggak saya buat karya bertiga, tapi hanya saya saja yang didaftarkan sebagai pemilik dan pemegang hak cipta? Boleh, yang penting kesepakatan bertiga, itu silahkan. Ya. Karena kami di sentra HKI atau di Kemenkumham itu tidak mencampuri urusan itu. Kecuali misalnya si dua, anggap tiga orang nih, ini yang menciptakan, dua ini tidak, bertiga menciptakan, satu orang mendaftarkan, yang ini sudah sepakat nih ya, kamu udah hamil gitu, udah selesai gitu. Tapi kalau ini mendaftarkan lalu nuntut ini, nah ini akan jadi masalah gitu ya. Nah masalahnya gimana ya, ranah hukum udah ngenain tuh semua gitu. Ini si dua orang ini harus memberikan bukti bahwa benar si ini yang mengambil karyanya seperti itu. Jadi kita lo buat bertiga dengan berdarah nih, terus kamu mengambil karya itu untuk kamu komersilkan dan apalah bla bla seperti itu. Nah ini nuntut bisa gitu. Nah ini bahaya nih ya. Udah ranah seperti ini ya mau nggak mau bui lah gitu ya. Kalau nggak bui ya atau penjara, mungkin tuntutan dana gitu. Karena dulu ada teman-teman, ini sambil ngomong kasus ya. Ini ranahnya di merek. Jadi dulu ada teman saya membuat sebuah logo pisang ya teman-teman, pisang. Tahulah pisang kan ya, gitu. Terus itu diisi torehan gitu, torehan kayak Apple dulu gitu. Ya dipakai logo.
itu beberapa hari dipublish, itu dapat email dari Apple, tapi dulu banget waktu saya kuliah S1 tuh. Saya nggak simpan dah tuh datanya tuh, tapi ada kasus itu. Kemudian kurang lebih isinya kayak gini. Ini apa namanya, paten kami terkait dengan ini merek kami dengan torehan itu, tolong dalam 1 kali 24 jam itu dihilangkan gitu atau diganti. Tuh, kalau tidak itu akan diusut, atau bukan diusut, dimasukkan ke ranah hukum lah gitu ya, diproses ranah hukum gitu ya. Takut lah Apple, perusahaan besar itu nuntut kayak gitu kan, ngeri aja gitu. Walaupun waktu saya kuliah Apple nggak segede ini, tapi sudah cukup besar gitu untuk teman saya yang masih bekerja freelance gitu ya. Tuh, jadi ya udah hilang gitu, kita hilangkan itu. Jadi apa namanya, seperti itu kekuatan dari hak kekayaan intelektual teman-teman gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Apple itu mendaftarkan semua komponen logonya, torehannya, Apple-nya, daun yang melayang kayak gitu. Jadi kalau ada kalian buat jeruk terus isi daun melayang itu juga kena cuy. Itu. Tapi saya buat waktu ini nggak aja, kenapa? Kalau kalian publish secara luas mungkin kena gitu, tapi kalau kalian simpan di laptop atau hanya sekadar ya mungkin enggak gitu sih. Tapi orang order teman saya waktu itu tuh perusahaan, bukan perusahaan besar ya, artinya skalanya gede lah, cukup gitu ya. Tuh, jadi kalau yang kecil-kecil mungkin ya kalau kayak bengkel gitu ngisiin dikit, bukan meremehin bengkel, maksudnya bengkel kecil nih gitu, kecil nih, enggak sih akan nyampe ke sana mereka. Buktinya kita pakai software bajaan enggak dirazia kan, karena kecil kita gitu. Tapi kalau gede banget perusahaan besar menggunakan itu, mau nggak mau bisa kena razia deh gitu, karena lingkupnya gitu ya, boomingnya gitu, atau apa istilahnya, circle-nya tuh lo gede banget tuh kena gitu ya. Oke, hak cipta dapat dialihkan teman-teman. Contoh saya buat hak cipta ini, terus Blim Ade urus dah gini karya saya ini ya, bisa dialihkan. Itu ada namanya surat pengalihan hak cipta. Jadi SPHC gitu ya, surat pengalihan hak cipta kayak gitu ya. Dan ini dilindungi 70 tahun setelah pencipta meninggal. Maksudnya selama kalian hidup, karya itu akan terus melekat pada diri kalian. Ini karya cipta saya. Dan itu ketika kalian meninggal seperti itu 70 tahun dari sejak itu masih dilindungi seperti itu ya. Jadi tidak boleh diambil dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis hak cipta, teman-teman. Ada banyak banget, teman-teman. Ya, mulai dari yang remeh-temeh sampai hal yang luar biasa itu bisa. Contoh misalnya, kalian buat komik, itu bisa dapat hak cipta. Kalian bisa daftarkan. Kalian boleh memfoto bunga nih, kalian pergi nih keluar rumah, nih jepret tuh bunga, kalian daftarkan, boleh nggak? Boleh, dapat kok sertifikat hak cipta. Karena hak cipta ini tidak kayak paten merek yang harus dicek seluruh, enggak. Ini cuma bilangnya gini loh, ini karya saya loh, tolong daftarkan. Udah, selesai gitu. Ya. Kalau foto kalian bunga di bunga di tepi jalan kan judul lagu ya, bunga di kebun gitu misalnya, jepret gitu kalian foto, itu bisa, dan nggak ada akan nuntut gitu. Sebenarnya gini ranah foto biar kalian tahu. Misalnya kalian jepret foto, lalu kalian foto itu fenomenal, contohnya kayak foto lapangan di Windows XP, mungkin bagi yang dulu pakai Windows XP tahu kan, yang lapangan apa bukit tuh namanya itu ya. Yang seperti itu cocok didaftarkan, memang kan dipakai orang banyak. Tapi kalau kalian jepret gitu bunga, daftarin, nah itu artinya bukan buang-buang duit, dia artinya kayak bukan hal yang urgent banget untuk kalian daftarkan gitu loh ya. Nah, di sini juga kalian perlu tahu kapan karya ini saya daftarkan, kapan tidak. Seperti janji saya tadi di awal-awal slide, kapan sih kita harus mendaftarkan hak cipta kita? Satu, karya ini berpotensi untuk diduplikat. Ya, berpotensi loh ya. Plus sangat berpotensi gitu. Contohnya kalian buat sebuah desain logo baju, bukan logo, baju misalnya dengan gambarnya, ilustrasinya kayak gitu. Terus kalian mau jual, kan otomatis kalian harus melampirkan desain itu kan, biar orang tahu kayak gini loh bentuknya. Bagaimana kalian bisa buat, saya mau jual baju, nanti ada gambar ininya, lalu dia warnanya ini, itu yakin nggak akan ada yang beli, kecuali kalian punya nama besar gitu. Karena apa? Orang nggak akan bisa beli suara itu atau omongan itu gitu loh ya.
Jadi kalian sudah nyampilin. Nah, takutnya kan gambar itu diambil orang, dijiplak dan lain sebagainya, itu layak kalian daftarkan. Sehingga kalau ada yang mengikuti itu, ya dituntut gitu. Nah, Pak Adi Sudianggaro mungkin pernah kalian diajar oleh bapaknya, Pak Adi itu pernah karyanya dipakai oleh orang lain. Saya nggak sebut siapa dan di mana ya, pernah, tapi itu dituntut sih gitu ya. Mungkin Pak Madi pernah lihat statusnya, Pak Sat juga pernah. Jadi karyanya pernah diambil orang. Banyak karya-karya kita, Mas Stiki juga ada dipakai di sebuah channel, itu dipakai, dimodifikasi, dicomot-comot videonya dipermak, watermarknya udah hilang, bisa dituntut nggak? Nggak bisa, teman-teman. Satu, ketika udah masuk ke ranah online, itu udah milik semua lah kasarnya kayak gitu. Apa yang bisa melindungi? Ya hak cipta gitu, sertifikat gitu. Nah, kalau saya buat gambar yang tanda kutip sedikit aneh gimana Pak gitu, atau istilahnya gambar biasa, perlu nggak saya daftarkan? Terserah gitu. Kalau itu diambil orang, berpotensi diambil orang dan rasanya itu berharga banget, daftarkan gitu. Tapi kalau udahlah Pak, mau dipakai orang, saya juga suka, berarti karya saya bagus gitu. Oh jangan kalau gitu, jangan buang uangmu gitu ya. Karena balik lagi, saya di sini bukan mau promosi kalian untuk daftar hak cipta, bukan, atau saya dengan Pak Made, Pak Satu bukan memaksa kalian hak cipta, mendaftarkan hak cipta, tapi membuka mata kita, wawasan kita bahwa hak cipta itu penting, namun tidak semua yang kita buat harus didaftarkan hak cipta, nggak semua loh ya, kayak gitu. Ya, takutnya kan gini, kalian punya 10 foto, ya kalian daftarkan 10, berarti udah 4 juta aja uang hilang. Bagus sih kalian semua punya hak cipta, tapi siapa juga yang kayak saya misalnya, saya tuh di IG saya tuh ada berapa gambar yang kalau dibilang bagus sih biasa aja gitu. Kenapa saya tidak daftarkan? eh, Bukan karya yang wow banget gitu. Saya selalu menghargai karya, tapi itu bukan hal yang wow banget gitu. Ada karya kok yang lebih biasa dari itu, lebih jelek mungkin, tapi saya daftarkan. Nah itu ada sesuatu dalam karya itu, mungkin kenang-kenangan atau apa, itu saya daftarkan kayak gitu. Sisanya gimana? Udah biarin aja gitu. Jadi di sini untuk apa namanya, meluruskan gitu ya, selagi kuliah umum ini, agar kalian tahu dulu HKI itu atau hak kekayaan intelektual itu apa aja sih jenisnya biar nggak salah di masyarakat. Nomor dua, menghargai karya orang dan menghargai karya diri sendiri gitu ya. Dari sini biar kalian tahu orang ini buat karya atau orang lain buat karya itu dengan berdarah-darah loh gitu. Segampang apapun, semudah apapun, itu tetap perlu pemikiran, perlu waktu, perlu alat, energi dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mau ngambil minimal sertakanlah linknya atau sumbernya, setidaknya ada apresiasi gitu. Nomor dua ya bilang gitu ya. Nah, walaupun saya pakai gambar-gambar di sini tanpa menggunakan link, masih boleh nggak? Boleh, karena saya nggak tidak mengakui itu karya saya kok, kayak gambar-gambar yang ini. Ini udah semua dapat di DJKI, jadi sudah langsung ada. Kayak ini nih tuh. Ini kan semua saya nih, tong sampah, semua saya isi kok gininya, linknya. Itu artinya tidak pun nggak apa-apa, karena saya bukan pakai untuk jual beli gitu. Kalau saya ambil gambar ini terus saya jual, nah itu salah banget tuh gitu. Tapi ada kok Pak yang kayak gitu. Banyak kok orang yang melakukan tindak kejahatan di luar, tapi kalian mau ikut kayak gitu? Tentu tidak, kan? Nah itu maksudnya. Jadi jangan ngikutin udah tahu itu salah gitu sih, simpelnya. Jadi saran saya teman-teman, untuk kesempatan ini sekalian sudah mendengarkan pemaparan tentang hak cipta khususnya, jangan ambil karya orang tanpa seizin atau memperjualbelikan karya orang. Minimal kalau ngomong untuk contoh, untuk inspirasi atau apa sih boleh. Nomor dua, belajarlah untuk menghargai karya sendiri gitu. Jangan nyampahin karya sendiri kayak gitu ya. Gitu misalnya dulu saya Pak Jayo itu ya, bagi kalian nggak pernah diajar Pak Jayo, ada mahasiswa yang menggulung karyanya sampai lecek-lecek, ada yang ngelipat karyanya karena kegedean dimasukin kertas, itu nggak diluluskan gitu. Alasnya apa? Bukan karya nggak bagus, kamu saja nggak bisa menghargai karyamu, gimana saya gitu. Itu kasarnya ya. Jadi walaupun karya biasa gitu, saya berusaha banget jaga karya saya tuh teman-teman. Jadi karena ya itu, seniman sejati mencurahkan setengah atau sebagian jiwanya dalam karya gitu ya. Katanya sih seperti itu. Dan saya benar-benar bukan sih suka lebay gitu, gue mencurahkan jiwa gitu ya. Bukan, tapi istilahnya kayak gimana ya? Berusaha banget karya ini ya saya buat dengan sepenuh hati. Kayak Kecap Bangau itu loh, kayak si
siapa namanya tuh kedelai hitamnya, Marinka ya, dirawat sepenuh hati kan, kayak gitu. Oke. Hak cipta, nah ini jenisnya di karya tulis teman-teman ya. Karya tulis ada gini, mungkin kalian pernah buat sampul buku misalnya, pernah buat e-book, pernah buat puisi misalnya gitu ya, boleh kalian daftarkan itu. Oh aman, sorry. Nggak kelihatan indikator baterai karena aku udah share screen ini baterai saya cepat habis biar nggak mati. Jadi mungkin buat novel misalnya boleh kalian daftarkan hak cipta, dan kalau mau daftar ISBN juga bisa ya. Komik boleh. Lanjut ke karya seni. Nah ini kalian banyak di sini nih. Sebelum lanjut di sini kalian baca seni gambar, seni ilustrasi ya. Nah ini saya bilang berbias banget nih. Apa bedanya gitu? Saya sempat nanya ke Kemenkumham, ke Kanwil yang di Renon, yang di samping kantor pos dekat daerah itulah. Apa sih beda seni gambar dan seni ilustrasi gitu? Mereka jawab dengan ragu teman-teman. Sorry banget nih, istilahnya masih sedikit rancu antara gambar dan ilustrasi, karena kalau contoh nanti ada beberapa gambar yang saya tunjukkan itu masuk ke seni gambar ya, ilustrasi juga ya gitu. Tapi kok ada dua ini subnya nih, apa bedanya? Mungkin kalau kalian nanya itu saya juga sulit menjawab gitu ya. Karena kita mungkin bisa membedakan gambar dan ilustrasi, tapi itu tidak sama dengan pendapat mereka yang membuat ini gitu. Karena yang buat ini bukan kita gitu. Jadi kalau sementara ini, kalau gambar itu utuh satu frame full, kalau ilustrasi sebagian, mungkin ilustrasi yang kayak gambar orang gitu aja, sisanya putih, itu masuk ilustrasi gitu. Tapi ada juga gambarnya Pak Made, nanti saya tunjukkan, itu masuk ke seni gambar gitu. Ya, nah ini jadi sementara ini saya masih menggantung bagi orang-orang yang bertanya ke saya waktu saya masih ngurus sentra HKI, gambar ilustrasinya di mana letak bedanya? Saya udah nanya ke Kanwil dan itu belum ada jawaban tak gitu kan. Ya, kalau patung itu pahat itu tahulah bedanya. Seni rupa, nah ini lagi seni rupa, ini seni yang ada rupanya kan, patung masuk, gambar masuk, seni rupa. Nah ini seni rupa ini dia melingkupi apa? Nah ini juga mohon maaf nih gitu ya. Jadi saya masih sulit membedakan. Tapi kalau kalian bawa karya mau didaftarkan, bisa saya bantu kategorikan gitu ya. Kemana dia akan pergi gitu ya. Oke, jadi ada peta, poster, misalnya kalian buat poster bisa didaftarkan. Siapa tahu posternya nanti poster yang bisa dibilang unik, bagus, menarik, sehingga kalau diambil orang agak sayang sih gitu, ya daftarkan gitu ya. Itu motif boleh, pattern gitu masuk di sini ya. Juga motif lainnya ini juga lainnya dari apa ini gitu ya. Ini juga ambigu banget nih. Tapi ini saya dapat dari Kemenkumham seperti itu ya. Memang seperti ini isinya gitu. Jadi bukan saya ngedit, saya yang buat, tidak teman-teman ya, seperti itu. Terus kalian punya film, kalian punya rekaman lagu, boleh. Kalian punya video, mungkin kalian buat, boleh daftarkan. Syaratnya apa? Kalian buatkan Google Drive, masukkan Google Drive. Kalau kalian belum punya YouTube-nya, sertakan linknya nanti. Lalu buatkan dia PDF-nya, print screen tuh per scene-nya atau per take-nya, itu kalian gabungkan jadi satu, maksimal 5 MB, bisa didaftarkan Kak gitu ya. Kan suka buat lagu, menyanyi, musik gitu, nyanyi ya, dengan lagunya saya daftarkan Kak gitu ya. Soalnya lagunya keren banget tuh Kak, yang sekarang sering saya dengar itu di Dinasti Matahari ya, lagunya Navikula tuh Pak Sat suka juga tuh. Itu keren, jadi siapa tahu misalnya ada kalian buat musik seperti itu, kontemporer atau apa, bisa kalian daftarkan seperti itu ya. Soalnya kalian buat Mars gitu, Mars apa misalnya, bukan planet Mars loh ya, beda Mars kayak jingle tuh loh. Ya, itu bisa juga didaftarkan ya. Oke. Nah, ini ada drama, misalnya di sini yakin deh ada yang ikut mungkin UKM tari, terus kalian membuatkan sebuah tari yang fenomenal banget gitu, keren gitu ya, boleh didaftarkan Kak gitu. Waktu ini ada masa yang dosen di ISI Denpasar, saya bantu untuk pendaftarannya waktu saya masih di sentra HKI, itu beberapa di teman-teman di ISI Denpasar itu mendaftarkan karya tari seperti itu ya, itu masuk ke tari nih, sentra tari ini ya. Karya TA, jadi dia buat TA, terus dibuat. Nah, di sana juga ada kasus, bukan kasus gimana sih, artinya
yang membuatnya berbanyak nih. Terus tapi yang penciptanya cuma 3 orang kalau saya nggak salah tuh. Berapa yang masuk namanya? Saya balikkan, terserah Bapak kayak gitu kan. Berapa mau masuk? Tapi kalau sampai 50 orang saya nggak tahu bisa atau tidak gitu. Bagaimana nih kasusnya? Tapi kalau hanya berlima itu masih aman sih gitu. Dan ternyata masuk bertiga, akhirnya si pencipta aja, yang lainnya sebagai pembantu, kayak misalnya musiknya kayak gini loh, lalu dia gini musiknya kayak gitu. Apa namanya, oke sip, semua orang setuju, yang tim mereka hanya bertiga aja masuk, dah selesai gitu, keluar dah sertifikatnya kayak gitu ya. Permainan video saya nggak ngerti, video dimainkan entah itu game, karena namanya permainan kan game arahnya, terus divideokan, didaftarkan, saya kurang tahu maksud dari permainan video ini ya. Program komputer ini ranahnya ketika kalian buat game, buat web, seperti itu, sistem informasi bagi anak-anak yang tahu TI, misalnya mungkin gabung di sini, misalnya, itu boleh masuk, seperti itu ya, bisa masuk, gitu. Oke. Nah, bagaimana proses pengajuannya sekarang? Ya, di step by step-nya ada 2 cara, teman-teman ya, ada 2 mungkin dua cara lah. Pertama, cara kalian sendiri, kalian yang buat akun, mengurus dan lain sebagainya. Nomor 2, melalui kampus Sentra HKI Stiki gitu. Ya, kalau sekarang bukan dengan saya lagi, tapi dengan Pak Dewa Wiyate, itu sama di lantai berapa deh? Lantai 3 ya, yang ada gazebo-nya banyak itu ya, di Inbis dulu, sekarang ada itu namanya WK4 ya, dengan Pak Dewa Wiyate bisa, atau mau ke saya tetap boleh, tapi tetap saya arahkan ke sana karena biar nggak nyalahin prosedur, kecuali kalian mau secara personal daftarnya. Maksud personal tuh gimana? Dengan akun buatan sendiri gitu. Saya bisa bantu gitu. Ya. Bayaran gimana? Oh, berapa bayar di sana itu. Bedanya di sini, teman-teman. Kalau untuk hak cipta, biayanya cuma ada 2, ya, 400.000 sama 600.000. 600.000 itu hanya di sini, yang di karya lainnya. Ini aja 600.000. Sorry. Sisanya 400.000, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi 400.000, yang ini 600.000. Itu jika kalian pakai mandiri, bukan bank mandiri, maksudnya secara mandiri. Tapi kalau melalui sentra, itu dapat potongan 50%. Jadi 200.000 yang atas-atasan semua ini, sorry, yang ini, atau ini jadi 300.000. Syaratnya gimana kalau melalui sentra? Hak ciptanya itu dipegang oleh Stiki, tapi penciptanya masih kalian, kayak gitu. Jadi di sertifikat kayak ini ya, sorry saya sertifikat hilang. Nah ini di sini pemegang hak cipta Stiki jadinya, kemudian penciptanya saya gitu. Itu dapat potongan 50%. Kalau misalnya penciptanya saya, pemegang hak cipta juga saya, itu bayarnya full. Kalau yang hak cipta karya seni kayak gini yang 400.000, yang program komputer 600.000 gitu. Tapi skema itu juga bisa melalui sentra. Sentra itu boleh mengelola hak ciptanya, boleh tidak gitu. Bingung. Contoh, ada mahasiswa namanya Made Cikokom misalnya. Made Cikokom ini mau mendaftarkan karya karakternya melalui sentra. Di sentra itu ada 2 pilihan, mau mandiri atau mau melalui sentra. Maksudnya hak cipta dipegang oleh sentra. Kalau melalui sentra, oke, berarti penciptanya Made Cikokom, pemegang hak ciptanya Stiki Indonesia. Itu bayar 200.000. Oh, enggak deh, saya deh biar namanya tetap nama saya dan pemegang hak cipta saya gitu misalnya. Made Cikokom, berarti pemegang hak cipta Made Cikokom juga. Itu bayarnya 400.000 gitu. Tapi tetap sentra HKI yang ngurusin. Jadi kalian udah tinggal bawa karya aja ke sana. Dah beres urusan, plus materai 10.000. Ya, itu dah selesai. Itu ya. Untuk biaya itu bukan biaya gimana ya, memang biaya dari pusat kayak gitu ya. Dari pusat biayanya. Terus ini teknisnya ada di DJKI, kalian boleh lihat-lihat di sana. Tapi kalau saran saya sih,
ini terlalu ruwet sebenarnya untuk kita lakukan gitu. Ruwetnya kenapa? Buat akun, nunggu verifikasi yang kurang lebih seminggu. Udah lewat Sentra aja gitu. Toh juga sama bayarnya. Plus kalau mau biar namanya sendiri, pegang hak cipta sendiri juga tinggal bilang aja sama Sentra, saya pakai biar mandiri saja gitu. Ya udah, tinggal diurusin melalui Sentra. Kalian tinggal bayar full 400.000 dan 600.000, udah selesai, datang sertifikatnya kayak gitu ya. Jadi bukan saya nggak mau ngajarin, bukan berarti harus melalui Sentra, nggak sih, karena ngapain kalau udah ada yang lebih simpel diruwetkan kayak gitu ya. Gitu. Oke, ini biayanya emang biaya dari pusat, tidak ada yang kalau di sini bayar sekian, di sini bisa dapat promo kayak. Kalau di online shop bisa lebih murah nggak? Nggak ada sih online shop untuk daftar hak cipta ya, beda kayak mau beli barang atau apa gitu ya, bayar listrik atau apa kan bisa melalui Shopee Pay atau apa ya, di sini nggak bisa. Itu. Nah, lalu desain karakter. Nah, saya juga punya desain karakter teman-teman kayak gini. Ini karakter dari Chess Battle. Kalian pasti tahu catur kan? Ini raja, ini menteri, ini beteng, lalu ini kuda, ini loper atau peluncur, ini pion rakyat ya. Jadi ini karya TA saya dulu gitu. Ya, TA saya dulu. Film animasinya juga sudah saya daftarkan. Saya punya total 3 HKI ya, hak cipta. Ya, ada aplikasi pembelajaran 1, film animasi Chess Battle ini 1, sama karakternya 1, ada 3. Oh sedikit ya, kalau saya mau 20 ada sebenarnya boleh, bisa gitu, bisa banget tuh, bahkan lebih ada. Ini bukan ngomong sombong loh ya, saya bikin aja karakter 1, awag-awagin, daftarkan. Bikinnya lagi 1, di IG saya walaupun nggak banyak, saya cuma berapa tuh ada, anggap dah 5 misalnya. Dah punya 5 karakter, daftarkan, udah nambah 5, berarti tambah 3, 8 dah ada. Ini ngomong-ngomong biaya aja, kalau ada biaya, mau misalnya Pak, saya punya uang nih 4 juta, saya perlu 10 hak cipta, bisa nggak? Oh gampang deh, gampang banget tuh. Jadi keluar ya deh ya, foto bunga, foto pelinggih-pelinggih ada di Merajaan, foto rumahnya, foto kulo, apa lagi itu dase, bang raga, daftarin hak cipta, gayaran judul, jen ada deskripsi. Ini adalah posisi anjing saya ketika tertidur, dia sangat lucu dan bla bla bla, daftarin, selesai udah dapat hak cipta 1 kayak gitu ya. Kenapa segampang itu Pak? Ya Kemenkumham kan tidak membatasi gitu loh. Ini karya saya mau saya daftarkan kan boleh gitu. Kan nggak ada yang larang, harus, "Oh kamu nggak boleh daftaran ini," gitu. Lah itu kan karya saya, gitu jadinya. Makanya semudah itu teman-teman, kayak gitu, untuk hak cipta. Saya bilang mudah gitu, karena tidak ada batasan harus karakternya harus memenuhi syarat ini, nggak ada teman-teman, gitu. Yang penting itu nggak ngambil karya orang, karena kalau kasusnya sampai seperti itu kalian berurusan dengan hukum kayak gitu ya. Jadi buatlah karya, desain karakter misalnya kan tuh kalian akan masing-masing punya desain karakter kalau nggak salah. Saya tidak tahu sih tugas Pak Made sama Pak Sat terkait desain karakter berapa kalian diminta. Misalnya sampai UAS kalian buat 5 misalnya. Ya, 5 punya desain karakter. Seandainya kalian daftarkan tinggal 400.000 kali 5, 2 juta, 2 juta ngeluarin uang dapat dah 5 sertifikat hak cipta kayak gitu ya. Nah, kenapa saya cuma punya 3? Bukan saya daftarkan semua, satu, saya nggak punya uang sebanyak itu untuk daftarin karya-karya yang seperti itu. Saya bukan meremehin karya loh ya, tapi lebih pada apa namanya? Itu bukan suatu yang wow banget dengan harus harus didaftarkan, kecuali penghasilan saya sebulan itu 100 juta misalnya gitu, ngepeh atau ngambil hanya 4 juta untuk 10 karya, tak daftarin tuh semua karya-karya saya, bener deh, gitu. Tapi kalau udah belum nyampe jauh banget di bawah itu, saya masih mikir-mikir gitu ya. Ya jadi, Chess Battle ini saya daftarkan karena itu memang karya saya dari S1, saya buat, hingga akhirnya mengantarkan saya menjadi seorang sarjana S2. Itu buat saya layak banget untuk saya daftarkan sebagai, prestasi saya gitu. Jadi, kalau mungkin beberapa dari kalian, "Biasa kan, ini karakter nih, ilustrasi ini biasa kan?" Benar, saya juga tidak begitu wow banget, saya menganggap hal yang biasa ini gitu, bukan hal yang keren banget, tapi makna atau perjalanan dari karakter ini yang saya hargai sehingga saya daftarkan hak cipta. Kedua, di animasinya. Mungkin kalian nonton di channel saya, walaupun nggak ada apa-apa, belum saya isi di channel saya di YouTube. Saya juga nggak pernah maksa mahasiswa untuk like dan subscribe atau komen atau apa, karena
saya nggak suka gitu loh. Bukan idealisme saya rame pengunjung, rame subscriber dengan paksaan seperti itu. Kalau suka ya suka, enggak ya enggak gitu. Bukan hal yang harus seperti itu. Jadi kalian bisa nonton, yang like cuma saya dan beberapa orang. Itu pun juga karena teman-teman merasa iba aja sih dengan saya, yang kok nggak ada yang nonton, yang nggak ada yang like gitu aja. Itu cuma di bawah 10 kayak itu yang like gitu. Nah, tapi bukan masalah itu gitu, bukan masalah bagus tidak, tapi karya itulah yang saya perjuangkan selama saya S2 itu kurang lebih 3 tahun, 2 tahun saya garap animasi itu, sempat sampai VGA saya kebakar pernah karena ngerender terlalu besar. Kemudian akhirnya yang mengantarkan saya sebagai seorang sarjana itu membuat saya layak untuk didaftarkan hak cipta kayak gitu. Yang ketiga itu karena syarat di kampus. Jadi saya buat penelitian, ada hibah dan harus didaftarkan, ya saya daftarkan. Enggak tuh gitu. Biarin aja gitu. Ya, pakai orang, pakai aja. Saya juga bukan sekali lagi bukan remehin karya gitu. Ya aman lah gitu, pakai aja gitu. Ya, jadi itu untuk saya pribadi terkait hak cipta. Kalau saya daftarkan ini karena takut dipakai orang, mungkin ya, tapi enggak 100%. Karena saya yakin ada banyak karya yang lebih menarik, lebih bagus daripada ini. Nah, mungkin lah yang seperti ini dipakai. Tapi melihat dari si Ghazali atau apa Ghazali namanya dia, mungkin sih, mungkin sih ada orang yang tiba-tiba, wih bagus nih, ambillah gitu. Mungkin loh ya, mungkin gitu. Tapi udahlah, terlepas dari itu semua, saya daftarkan. Gitu. Ya, ini tahun 2017 kalau saya nggak salah. Ini samaan dengan Pak Made dan Pak Satria waktu itu ya. Pak Satria ada desainnya, ilustrasinya manusia bonsai. Cuma saya hilang filenya di mana, kadang ditaruh sama Pak Sat. Jadi Pak Sat bisa tanggung jawab di mana file hilang tuh. Ditanyain waktu ini Pak sama Pak Wiyate. Terus Pak Made ada juga ini. Oh ya, ini hak ciptanya Pak Made. Ini tahun 2018 ya. Oke, ini Pak Made. Ini cerita Pak Made kalau pakai kumis. Terus kalian kan nggak pernah lihat Pak Made pakai kumis. Ini desainnya beliau nih. Ya, ilustrasinya. Itu daftarkan hak ciptanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini seni ilustrasi. Nah, ini ilustrasi. Kalau saya, ini masuk seni gambar. Nah, padahal sama ilustrasinya kan, artinya maksudnya konsepnya sama ya, gambar karakter seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa yang membedakan gitu ya. Kalau saya bilang gambar full, saya juga bukan gambar full kan, punya gambar kan ini poin pokoknya, sisanya kan putih biasa, hanya latar biasa gitu. Ke gambar. Kalau beri Made ilustrasi gitu. Mungkin saya lebih cocok ke ilustrasi mungkin ya gitu. Masa mungkin waktu daftarnya hilap, saya buat seni gambar dan diterima juga gitu. Ya. Nah, teman-teman selain itu ini ada slide juga. Ini saya buat karakter ini tidak langsung muncul teman-teman. Nah, ini juga sedikit apa namanya, biar kalian juga membuat sebuah karya jangan dibuang prosesnya ya gitu ya. Itu mahal banget teman-teman. Sama kayak misalnya desain, sorry nih saya sebut merek karena pas nih saya pakai, kan nggak mungkin nyebut yang lain, iPhone misalnya. Sampai desain yang iPhone 13 Pro Max sekarang itu sampai ke yang sebelum-sebelumnya itu ada rekam jejak dari iMac atau MacBook atau apa yang dari dulu banget sampai sekarang itu ada dijejer. Itu menarik sekali untuk saya pribadi loh ya, mungkin kalian ada sependapat. Jadi kita tahu rekam jejak daripada sebuah karya hingga jadi seperti sekarang itu gimana sih perjalanannya gitu. Karena jarang ada karya bagus yang tiba-tiba bilang jadi gitu. Itu pasti udah ada olah pikir, revisi desain berapa kali seperti. Jadi sedikit mungkin udah dijelaskan sama Pak Made, Pak Sat. Kalian buat desain karakter juga tidak bisa tank jadi gitu. Nah, saya juga sama. Ini dari catur yang konvensional. Saya buat ini di ranah S1 nih, 3 gambar ini saya pakai, lalu ketika S2 saya rubah lagi, artinya kok bulat gini yang ada badannya cebol gini, akhirnya saya isiin badan, tapi kok hitam-hitam ini putih nggak asik ya, akhirnya saya isikan emas seperti ini. Jadi lebih kalau menurut saya pribadi lebih baik lah daripada yang karakter yang paling awal saya buat kayak gini gitu ya. Tapi kalau diturunkan di NFT, mungkin aja yang ini lebih disukai daripada ini ya. Mungkin loh ya, karena di NFT, kalau kalian main ke OpenSea dan lain sebagainya, kalian akan sedikit tercengang gitu. Kok bisa ya karya ini lakunya ratusan juta, puluhan juta ya gitu. Balik lagi gitu. Ya, seni itu nggak harus indah teman-teman, tapi lebih pada spesial, unik seperti itu ya, atau bermakna.
Lalu bagi teman-teman yang di aspirasi gitu ya, ada yang hadir di sini nih, ilustrasi dari maskotnya aspirasi. Ini saya sampai minta dan saya print untuk di meja kerja saya di kampus. Menurut saya keren gitu ya, keren, unik gitu. Mungkin ada yang hadir di sini kenal dengan beliau yang membuat ini. Saya lupa namanya siapa tuh, Arta apa siapa namanya tuh. Ya, jadi kalau mau coba ini masukkan ke OpenSea, siapa tahu laku gitu ya, lumayan tuh. Balik modal tuh bisa kuliah dengan biaya dari jual maskot gitu ya. Buat saya ini bagus kayak gitu ya. Nah, jadi karakter di sini balik ke hak cipta berpotensi sekali untuk kalian daftarkan, untuk kalian jual di NFT. Kita nggak tahu nasib teman-teman. Balik lagi, Ghazali atau Ghazali, kalau salah sebut nama, itu benar-benar pasti yakin ya, nggak nyangka gitu, tidak akan nyangka hasilnya seperti itu. Kata kalau nggak salah dia terinspirasi dari seniman yang buat karya setiap hari itu satu karya, mungkin kayak gini ya, yang buat berdarah-darah karya belum laku, terus si Ghazali dengan selfie-nya itu laku gitu, merasa nyesal mungkin ya gitu. It is my dream mas, yang gitu loh kan, banyak meme-nya sekarang tuh gitu ya. Ya rezeki orang, siapa yang tahu. Kemudian nasib, seperti itu ya. Jadi saran saya untuk kalian, buat karya, nggak ada salahnya untuk kalian jual di OpenSea atau NFT daripada nganggur di harddisk kalian, ya nggak ada gunanya gitu. Coba aja peruntungan dan jangan jual terlalu mahal ya. Sama kayak diri, terlalu jual mahal, ujung-ujung nggak laku ntar gitu ya. Jangan juga terlalu meremehkan. Artinya jualah yang sepadan gitu ya. Kayak karya yang biasa, ya mulai dari sedikit lah, mungkin 100.000 dulu, 200.000, jangan udah sampai 50 juta gitu. Mungkin laku, tapi itu kan masih kategori ya mungkin tidak akan semua laku seperti itu gitu ya. Jadi desain karakter ini selain kalian bisa bawa ke NFT, bisa juga kalian pakai hak cipta gitu, terutama yang sifatnya selagi kuncinya yang berpotensi untuk diduplikat, karya-karya yang bisa dibilang menjadi sesuatu identitas kita, memiliki makna yang mungkin sedih kalau itu hilang atau diambil orang seperti itu ya. Mungkin itu slide saya khususnya untuk di hak cipta dan desain karakter, biar selagi pesan saya untuk kalian, hargai karya orang, hargai karya diri sendiri, lalu tidak ada salahnya untuk mengikuti zaman dengan NFT. Dan hak cipta buatlah, jangan asal gerasa-gerusu dapat hak cipta, tapi lihat, karena itu ada biaya yang lumayan tinggi, biar nggak hanya sekadar daftar dan bangga dengan hak cipta yang banyak, tapi nggak guna gitu. Untuk apa juga sertifikatnya kayak gitu. Nah, percuma kan punya hak cipta 50 lembar, tapi isinya, ya istilahnya, jangan pentingin kuantitas, tapi pentinglah kualitas. Punya 2, tapi wow banget, lebih baik daripada punya 20, tapi ya hanya sekadar karya, tanda kutip, ya, nggak penting banget gitu ya, nggak penting lah saya bilang, ini jepret upload gitu, yang gimana ya, artinya rugilah kita daftarin dengan biaya sekian hanya untuk itu ya. Mungkin itu untuk sharing saya terkait hak cipta. Ini udah ada banyak chat, mungkin ada pertanyaan. Beli Made bagaimana, yang langsung ya coba baca atau gimana nggih? Oh, di chatnya enggak, situ cuman pengumuman saya itu Pak. Oh, hanya. Oke, baik. Oke. Terima kasih atas pemaparan yang awesome ya, awesome banget dari Pak Wen. Jadi sudah terlihat bagaimana beliau memang menguasai materi mengenai haki, pendaftaran haki ini. Oke, jadi dari pemaparan dari Pak Wen, sebenarnya kan kita bisa kebayang itu loh, maksudnya haki itu sebenarnya penting, cuman tidak harus semua karya kita daftarkan gitu. Maksudnya tapi kalau menurut saya sih, kalau kita mau buat sesuatu yang mau kita jual, mau kita komersialkan, itu wajib dihakikan, dibuat cipta. Karena nanti masalahnya gini sebenarnya, kita mencegah jangan sampai malah kita yang dituntut, padahal dituntut oleh orang yang memalsukan karya kita gitu.
Ada kasusnya Bli Made, itu Ah, ada. Mungkin Bli Made sempat dibaca ya, yang seniman dari Sukawati kalau nggak salah, tentang perak nih teman-teman. Dia yang coba nih Bli Made nih, sharingnya. Dia yang lupa tuh artikelnya di mana, tapi dulu sempat yang sampaikan ke waktu sosialisasi. Dia yang cari tadi lupa di mana kalian tuh. Jadi gini, anggap dah ceritanya saya nih membuat desain perak gitu ya, desain perak, lalu saya jual ke Bli Made gitu. Bli Made ini di luar negeri nih gitu, boleh lah gitu. Nah, Bli Made mendaftarkan itu gitu. hmm. Terus ujung-ujungnya gimana? Saya yang kena tuntut gitu. Itu kasusnya teman-teman. Kalian baca aja tuh kerajinan perak di Sukawati atau di mana, saya lupa banget waktu ini, saya sempat. Nanti kalau ada tak kirim ke Bli Made, itu mungkin Bli Made itu Pak Sa tahu tuh, atau Mungkin teman-teman yang di sini. diceluk kasusnya Pak Celuk Wen. ya. Nah, benar-benar Ya, Niko dah. jadi Jadi ragam ibu hias celuk uh, nike yang turun-temurun nike dihakikan gitu kalau nggak salah. Tapi orang lain yang ngakikan, anggap itu dah saya buat, udah jual biasa, tapi si ibu ini, ibu Gusti loh nggak salah namanya, itu tidak ngerti atau tidak ngeh gitu loh ya, bukan nggak ngerti, nggak ngeh mungkin tentang hak cipta itu, sehingga kan dijual ke bule. Nah, bule sih kayaknya Pak Satya, bule, lalu itu didaftarkan hak cipta dan bumerang untuk si pembuat yang real itu, yang asli itu, karena dia tidak punya sertifikat yang menguatkan bahwa ini loh karya si dia gitu, sehingga dia dituntut malahan sekarang. Nah, kalau memang ngomong ke rasa, salah sih bulenya itu artinya, tapi nggak sepantasnya itu. Tapi kalau udah ngomong hukum, ini tidak ada masalah ngomong rasa gitu, secara apa faktual atau apa, ini loh, ini sudah punya hak cipta gitu, sertifikatnya, dan kamu tidak gitu. Nah, gimana? Nah, kan kasus. Nah, biar tidak seperti itu teman-teman, jadi benar kata Bli Made, jika karya yang sudah lagi berpotensi mau dijual atau di apa, yang saya bilang itu hal yang krusial banget, saran saya korbankanlah uang 400.000 misalnya untuk itu, biar aman, biar nggak terjadi kasus, karena itu udah yang punya ini sekarang bingung kan jadinya, kok saya yang buat, saya dituntut gitu ya, nirwat jadinya gitu. Nah, makanya waktu dulu saya sempat sosialisasi ke beberapa tempat untuk tentang ini ke UMKM, bahwa ini penting gitu untuk kita, walaupun lagi tidak semua karya kita bisa hak ciptakan. Oh iya, tambah lagi gini, kalau kalian punya foto contohnya atau karya atau apa, terus kalian mau daftarkan, kan nggak mungkin ada 20 karya gitu. Nah, itu bisa kalian jadikan katalog gitu, atau buku. Nah, buku itulah yang didaftarkan gitu. Sehingga semua yang ada di konten buku itu akan lingkup dia kena gitu. Ya, bisa seperti itu. Boleh. Itu 5 deh, Pak Sat. Oke, baik. Nah, tadi sebenarnya memang kita harus pahami juga dan kita resapi bahwa yang sebenarnya paling penting itu adalah bagaimana kita menghargai karya gitu ya. Bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita buat. Jadi pertama sih, cara untuk bisa menghargai karya orang lain adalah dengan menghargai karya sendiri, seperti itu. Tadi banyak sudah disampaikan juga oleh Pak Wen. Sebenarnya yang sebenarnya kok saya sih ada banyak pertanyaan gitu. Jadi kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka mungkin 10 menit aja, 10 sampai 15 menit ya. Karena ini sudah jam 18.22. Kita buka 10 menit saja untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang tertarik untuk mendaftarkan karyanya ke Haki gitu, atau mungkin masih belum kebayang gitu ya, atau mungkin masih belum melihat pentingnya, kok saya daftarin dengan saya bayar uang 400.000 atau 200.000 tuh saya dapat apa, mungkin ada yang berpikir pragmatis seperti itu gitu. Jadi tapi untuk saat ini kita buka dulu sesi tanya jawab bagi rekan-rekan mahasiswa. Silakan jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat atau bisa sampaikan langsung open mic gitu ya. Open mic sekalian stand up, kok mau juga bisa stand up. Atau 5D mungkin coba gini. Sebenarnya saya banyak pertanyaan saya, Wan. Yang pertama tuh misalnya tadi kan kasusnya kalau yang diceluk itu kan yang orang luar tuh yang mendaftarkan. Nah, ini sebenarnya memang kalau saya pikir ya, hak cipta itu tuh hasil karyanya kapitalis sebenarnya. Benar. Karena kapitalis itu kan dia itu intinya pragmatis, dia apa yang dia buat tuh harus menghasilkan. Jadi misalnya seperti ini, kita daftarin karya kita nih
400.000, kita harus dapat untung dari itu. Caranya gimana? Caranya ya kita tuntut apa namanya, kita jaga itu, dan dia harus dimonetizing gitu. Kalau misalnya ada orang yang punya, jadi kita misalnya kalau dalam suatu kompetisi yang ketat gitu ya, kita wajib kita mendaftarkan karya kita, khususnya merek misalnya kok dalam persaingan misalnya di dunia yang sangat sangat rame gitu ya, misalnya gini, misalnya kecap aja. Itu kok merek kita misalnya semua kecap tuh pasti nomor 1 itu, nggak ada yang kecap saya nomor 7, nggak ada yang seperti itu. Ya wajib kita kita beli, kita maksudnya kita proteksi gitu karya apa merek kita dengan haki. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia, di Bali misalnya, saya daftarkan misalnya karya saya, tapi ternyata di jiplaknya itu di Jepang itu misalnya, itu bagaimana? Oh, ini ada bertanya nih, atau gimana ya? Bisa kita gini ke mahasiswa aja Pak Wen ya, banyak nih Ya, yang itu yang, oh pertanyaannya. ya, itu yang Saya coba baca dulu ya. Pak Wen membaca sendiri. Ya, Sinta Pradnya Dewi. Ada di kampus nggak Pradnyani? Oh, Saya ini. tak kira sih. Izin bertanya, ini proses pembuatan hak cipta konten di YouTube beserta apa saja yang harus dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Oke, saya coba dulu ya. Saya coba nih jawabnya. Lagi ini ranah hukum, saya nggak berani bilang bahwa saya pasti bisa jawab. Kalau ada yang nggak bisa, saya akan tangguhkan daripada kalian dapat jawaban yang asal-asalan terus biar saya terlihat hebat. Ya, saya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau nggak bisa, saya akan tangguhkan. Saya akan titip nanti jawabnya ke Pak Mandi, gitu ya. Dan saya sudah pernah itu sampai ngurus ke Kemenkumham di Jakarta. Karena saya benar-benar nggak tahu, jadi ya udah saya tanya gitu biar nggak dapat jawaban yang biar terlihat pintar, itu saya nggak bisa. Oke. Konten di YouTube itu kan konten pasti apa namanya, yang pertama buatan sendiri ya, musiknya, videonya semua itu buatan sendiri. Kalau ada menyelip ke karya orang itu nggak bisa didaftarkan karena itu akan dituntut, karena akan jadi satu kesatuan karyanya Sinta ya. Nah, anggaplah contoh musik udah Sinta yang buat, semua udah Sinta yang buat, tapi laptopnya kan nggak Pak. Nah itu lain lah masalahnya. Tapi konten yang ada ya visualnya itu masuk ke video ya, itu masuk ke video karena yang di YouTube pasti kan ranahnya video, nggak mungkin gambar pun di slide jadi video kan. Nah itu juga masuk ranah video, itu masuk ke seni ya, itu biaya 400.000. Apa yang perlu dilakukan atau disiapkan, kalau ada channel YouTube nanti siapkan linknya saja. Kedua adalah apa namanya, print screen daripada scene-scene-nya itu dikumpulkan jadiin satu JPEG ya, buku, dari sini judul apa, kemudian itu gabung jadi satu PDF. Oke, print screen kan bisa kan, putar videonya, pause, print screen, tempel kayak gitu. Kemudian yang diperlukan untuk daftar semua ada sama ya. Jadi di sentra atau pendaftaran itu intinya adalah perlu identitas, meliputi nama, kemudian kapan karya itu pertama kali dipublikasikan atau di-share, kemudian di mana, lalu deskripsi karya, judul, misalnya contohnya deskripsinya cuma paling beberapa kalimat, ya, contohnya kayak karya ini merupakan ini, karya ini terinspirasi atau merupakan apa, nah itu aja dijabarin, deskripsikan, dan itu jangan banyak ya, satu paragraf itu udah cukup banget tuh. Kemudian apa lagi itu ya, ada surat pernyataan, nanti kalian bisa download di kalau kalian daftar, ada kok di formnya, kalian bisa download. Formnya itu bentuk Word, isikan nama, alamat, judul karyanya, subnya apa, pasti akan diarahkan sama sentra, terus saya juga bisa bantu, tangan isiin materai. Berapa diajak buatnya itu, misalnya Sinta, misalnya bertim, saya buatnya bertiga Pak, dan mau pakai daftaran bertiga, boleh, 3, nanti ada surat pernyataan, ya. Nanti diisiin dah, nanti di sertifikat itu akan ada 3 nama, seperti itu ya. Nah, kalau namanya banyak, bisa berlima, itu kemungkinan yang muncul, apalagi namanya panjang-panjang, di sertifikat itu kan muncul paling 2 nama atau 3 nama. Sisanya hilang gimana Pak? Itu karena nggak ada tempatnya sih, gitu. Tapi kalau dilihat di pangkalan data, itu terlihat kok semuanya, gitu ya. Pangkalan data Dirjen KI, kayak gitu ya, PDKI. Gitu. Jadi seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, ditemukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran itu bisa dituntut, jadi bisa dibawa ke Kanwil kayak gitu. Kanwil itu punya, dari Kanwil akan mengarahkan lagi ke ini polisi seperti itu. Tapi kalau ada apa namanya, sertifikat hak cipta, kalau tidak, nah ini akan sulit gini gitu ya, karena itu akan mengurusnya kayak gini loh.
apa buktinya kamu punya dan lain sebagainya. Kalau hanya di-upload kan semua orang bisa, saya juga bisa download karya si A lalu saya upload lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan jadi sulit gitu. Tapi kalau udah ada sertifikatnya itu kan lebih memudahkan. Tapi teman-teman tolong banget nih hati-hati. Saya pernah karya saya itu Karang Bome, saya buat sendiri itu ada buktinya tuh manual. Itu saya upload di internet dan dipakai orang, kayak gitu. Di sebuah buku terbitan kampus ternama, saya nggak perlu sebut kampusnya apa. Kemudian waktu itu saya mau nuntut gitu, tapi teman saya waktu itu belum saya kuliah, saya masih baru S2 atau baru kuliah S2. Teman saya bilang gini, satu kalau kamu nuntut, kamu itu siapa dan mereka siapa gitu. Tanpa ada bekal yang kuat, ujung-ujungnya bisa blunder, uang habis, saya kalah gitu. Ya, saran saya gini, ikhlaskan saja, kamu harus berbangga karyamu dipakai. Nah, dari sanalah saya belajar. Kalau saya punya sertifikat hak cipta, mungkin akan lebih mudah saya ngurusnya, Kak, gitu. Ya, cuma sekali lagi teman-teman, ini bukan soal nuntut-menuntut ya, gitu. Jadi, hati-hatilah seperti itu ya, karena slip dikit yang gini besar, takutnya nanti jadi blunder gitu. Ya, bukan berarti punya sertifikat nggak bisa nuntut, nggak, artinya jangan membabi buta gitu. Ini pelan-pelan ngomong seperti ini gitu ya. Artinya, oh gini tuntut langsung kita boomingkan, jangan dulu ya. Artinya ikuti prosedur gimana, pelan-pelan santai gitu ya, biar nggak terburu-buru disalah kayak gitu ya. Itu maksudnya. Nah itu Sinta, kalau ada yang kurang jelas atau apa, silahkan tanyakan balik ya. Boleh saya Oke, tambahkan, Pak? Boleh saya boleh tambahkan? boleh. Ya. Nih harus belum deh, nih Oke, jadi sangat bisa. sebenarnya untuk ini saringan awal di YouTube tuh kan ada sebenarnya. Misalnya kalau kita upload tuh YouTube tuh dia punya algoritma untuk meriksa metadatanya sebenarnya. Bener. Jadi misalnya kalau kalau ada kita pakai misalnya musik musik yang sudah ada copyright-nya, pasti akan ada muncul di sana Nah, ketika kita upload di benar-benar. YouTube tuh bahwa ditemukan ada konten yang sudah ada copyright-nya. Jadi paling nanti kita nggak bisa monetizing dari video yang kita upload tuh karena Bener. mengandung Video konten dari atau orang lain gitu karya ya. dari orang lain. Sebenarnya dari situ saringannya awal dari metadata. Nah, sebenarnya kalau untuk karya audiovisual sebenarnya bisa kita masukkan juga metadata kita sebagai kayak kalau misalnya di teknologi blockchain itu dia semacam smart contract gitu. Di NFT ketika karya kita minting baik pakai gas fee atau enggak itu pasti ada smart kontraknya, itu sebenarnya sudah semacam DNA-nya dia, DNA dari karya itu sehingga karya itu unik gitu. Kalau dari tambahan dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Pak Satria mungkin ada tambah. Oh iya, silakan. Asal ada mungkin pernah pengalaman atau apa nih. Baik, selamat sore rekan mahasiswa. Terima kasih waktunya Pak Made dan terima kasih Pak Wen. Nah, mungkin untuk terkait hak cipta sih beberapa itu yang mungkin mengangkat tentang kejadian atau peristiwa di Celuk dulu itu jika tidak salah itu kan sebenarnya ragam hias Bali yang mungkin bagi rekan-rekan di Bali mungkin sudah banyak mengenal ragam hias Bali itu ada pepatran, ada kekarangan yakni Karang Bome, Karang Asti, Karang Goa, Karang Tapel dan sebagainya, pepatran juga. Nah, itu kan sebenarnya kita warisi dari leluhur itu turun temurun. Nah, tetapi ketika ada salah satu pihak mungkin dengan pemikiran yang lebih apa ya bilang ya, secara di negaranya gitu ya. Nah, kayaknya ini sesuatu yang mungkin unik, sesuatu yang mungkin celah untuk dijadikan ya keuntungan di ranah kapitalis gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Made ya, mungkin ini satu sisi. Nah, akan tetapi itu dari masyarakat Celuk itu menuntut, itu kan dari turun-temurun ragam hias itu, kenapa diklaim oleh satu pihak saja, sedangkan dia itu adalah pihak yang istilahnya bisa dibilang baru saat ini dia itu muncul dan langsung mengklaim di kelahirannya dia menjadi manusia, sedangkan itu leluhur kita mewarisi dari turun-temurun sudah seperti itu, dan itu bisa digunakan oleh siapa saja di masyarakat Bali. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau nggak salah satunya mungkin kalau omed-omedan satu sisi mungkin sudah dikemas menjadi eksklusif ya, makanya itu menjadi gini
Pak Wen ya, menjadi hak ciptanya untuk komunal. Jadi kalau ragam hias itu bisa jadi itu kalau memang diurus oleh misalnya Pemprov Bali atau gimana, itu bisa saja menjadi hak ciptanya secara komunal, yakni masyarakat Bali. Jadi siapapun bisa memakai selama dia itu orang Bali itu bagaimana. Nah, di luar masyarakat itu, nah itu mungkin tidak boleh. Nah, tetapi itu juga secara pelestarian itu akan mempersempit diri kita, karena itu adalah sesuatu ragam hias yang tradisi. Jadi siapa aja bisa selama dia itu berniat untuk melestarikan, itulah ya, atau menduplikatnya dengan ditaruh di berbagai karyanya dia, mungkin nah itu saya kira itu ada bentuk pelestarian di sananya. Ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa Pak Wen mungkin di-sharingkan, mungkin Pak Made tentang kelanjutan, atau Pak Wen silakan. Oke. Waktunya. Baik, terima kasih Pak Satria. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Wen ya. Tadi dari Edward, siapa namanya? Edwardus Agung. Ya, misalnya Pak, kalau kita membuat buku dan gambar depan buku itu gambar oleh orang lain, orang apakah itu dituntut juga? Enggak Pak. Berarti Agung buat buku, tapi sampulnya buku dari gambar orang lain, gitu ya? Benar ya gitu mungkin ya. Kalau saya salah, tolong diperbaiki Agung ya. Banyak juga sih yang menggunakan karya orang. Siapa tuh? Buka gininya ya. Teman-teman, bagi yang belum mute, tolong di-mute dulu ya. Oke, jadi kalau saya harus bilang akan dituntut, jawabannya ini ngomong kemungkinan gitu. Nah, misalnya gini, saya nggak nyamsat motor, saya ke kantor polisi waktu ini karena ada ngurus sesuatu, nggak saya ditilang, SIM saya mati juga nggak, karena kebetulan nggak dilihat gitu. Ya, sama juga misalnya Agung pakai buku itu terus pakai karya orang, dituntut nggak? Sama kayak orang nyuri gitu lah, kalau nggak ketahuan ya nggak gitu. Ya, nah itu kita ngomong realistis saja gitu. Tapi kalau sebenarnya ini kan sama kayak orang nggak punya SIM gitu, boleh nggak pakai bawa motor? Kalau sebenarnya nggak gitu. Tapi kalau nggak dilihat polisi dan jalan kecil, sorry saya bukan ngajarin nggak pakai SIM tapi bawa motor loh ya, bukan. Tapi kita analogikan, kan bisa aja gitu, bisa aja gitu. Jadi sama juga dengan buku ini. Kalau kita pakai gambar orang, apakah pasti dituntut? Kalau ketahuan oleh orang tersebut bisa dituntut gitu, dan orang itu pun jika mau gitu. Contoh saya misalnya ada karya saya dipakai oleh orang, biarin aja deh, ya enggak gitu jadinya, ya seperti itu. Jadi intinya dituntut atau tidak, nah ini balik lagi ke si pencipta itu, ditemukan nggak, dituntut nggak, nah dua ada sekarang, ya itu biar saya nggak salah, karena itu kan si orang itu yang akan menentukan, biarin deh gitu, nggak akan gitu. Atau misalnya pakai foto di Unsplash itu kan memang open license di sana, free license, jadi mau dijungkir balik kan juga silakan gitu. Memang diberikan ya pakai dah gitu, mau kamu apakan juga, nah itu kan lain masalah gitu. Jadi gambarnya apakah itu free license atau apakah ketahuan atau tidak, sama apakah orang itu nuntut atau tidak. Nah itu ya. Jadi itu Agung ya, biar nggak salah. Jadi saya tidak berani bilang apakah akan dituntut, nggak berani saya bilang gitu ya, karena ini personal, ini juga apa namanya, biarpun udah dihak ciptakan gitu, anggap deh orang beli Made misalnya, Pak Made udah menghak ciptakan, terus kamu pakai, kamu jual misalnya, dan Pak Made nggak tahu, siapa yang akan nuntut? Masa saya gitu, orang saya nggak ada kepentingan apa, atau Pak Made udah biarin aja deh gitu, malas ngurusin, juga nggak akan ada apa-apa gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu kasusnya ya gitu. Jadi itu akan dituntut jika ada orang yang nuntut, ada orang yang tahu, atau memang apa namanya, kita sebagai yang buat itu, aduh jangan deh gitu ya, seperti itu. Itu ya. sih Agung. Kalau itu berarti kayak delik aduan gitu ya Pak Wen ya? Benar seperti yang sampaikan. Misalnya gini nih, misalnya karya mungkin ya, contohnya itu misalnya ada karyanya yang maestro yang sudah meninggal gitu. Ada orang yang dia memakai karya itu tanpa izin. Nah, anaknya itu mungkin bisa dia ngadu, berarti anaknya maestro. Benar, bisa. Itu kan istilahnya ada garis keturunan, dan dari pihak polisi juga kan ini garis keturunannya itu masih bisa. Karena yang Niki udah nanya, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru ya. Hampir di setiap yang isi seminar atau sosialisasi HKI ini ada pertanyaan ini. Nomor 2 pertanyaan ini juga.
yang tadi di atas nih. Ini kita modifikasi, apakah masuk plagiat? Ini udah setiap kali saya ditanyakan. Jadi ranahnya gini, kalau karya itu kita ubah warna aja, itu udah lepas dari hak cipta sebenarnya loh ya, itu udah lepas gitu. Karena ini akan jadi pelanggaran ketika ini diambil langsung mentah gitu. Itu pelanggaran hak cipta. Tapi kalau karya itu ATM kan amati tiru modif, itu udah jadi hukum sebuah karya baru modifikasi karya lama, itu udah hukum gitu. Itu udah hukum gitu. Jadi tidak bisa kita itu mirip loh dengan ini. Nah, mirip itu juga tidak bisa karena ada persentase gitu. Dan itu juga sudah saya sempat tanyakan ke Kanwil, ranahnya jika diambil plug gitu, itu pelanggaran gitu. Tapi kalau modifikasi, coba aja kita sekarang buat motor gitu. Motor kan rodanya 2. Berapa motor tuh rodanya 2? Kan nggak bisa kita kita jadikan tuntut untuk hak cipta, nggak bisa. Motor metik misalnya segitu-gitu aja metik. Cuma sekarang di mananya kita modifikasi, ada ranah yang contoh kertas, ada poster ukurannya A4. Saya mau tuntut tuh poster ukurannya A4, nah itu tidak bisa karena ada yang sifatnya pakem yang itu milik semua kayak gitu. Itu sih yang saya dapat dari Kanwil ya teman-teman, biar saya nggak salah gitu. Terus gini juga mumpung ingat tentang kapitalis Pak Made itu sebenarnya karya-karya ketika sudah mulai ke kapitalis, mulailah ada hak cipta teman-teman. Benar yang disampaikan Pak Made. Karena dulu contoh lagu Meong Meong di Bali, ya nyen nggak itu, siapa yang buat? Nggak ada yang tahu gitu. Karena apa? Dulu mereka buat karya untuk art, untuk seni, untuk persembahan. Makanya Bali itu kan hasilnya dari persembahan gitu ya, yadnya gitu ya. Jadi ya saya buat dengan happy gitu. Udah pakai dah, saya makin dipakai orang makin senang gitu. Tapi saya lupa tuh ada koknya dari luar, orang Bali kan kita Bali ini banyak orang luar yang datang. Nah, dijelaskan bahwa mulailah kapitalisme masuk gitu, sehingga mulailah di lukisan itu ada nama. Nah, di sana dah sudah mulai muncul hak cipta walaupun belum ada sertifikat kayak sekarang, dulu udah ada nama. Coba aja beberapa kalian lihat dah karya patung, karya apa, adalah ini yang dibuat ini loh gitu. Tapi kalau beberapa waktu sebelumnya nggak terdetek teman-teman. Karena apa? Buat karya untuk persembahan, untuk seni, untuk suka gitu. Ya, jadi kapitalis lah yang membuat hak cipta ini jadi ada gitu. Karena ada tuh komersil. Saya pingin loh karya saya ini diakui dan ujung-ujungnya apa tetap ke uang kayak gitu. Kalau tidak, tidak balik lagi. Sudah, ini karya saya pakai aja, santai aja, aja gitu ya. Gitu. Itu 5 ding ya sama Pak Sat, teman-teman mahasiswa. Saya coba lagi. Udah ya, Edi Karno udah kita jawab juga. Agung, silakan kalau ada yang kurang cocok atau kurang puas, silakan. Pertanyaan di Google kan banyak gambar, misalnya logo kabupaten, kena hak cipta atau bagaimana. Balik lagi ya, kalau ada yang nuntut, ternyata logo saya loh dipakai oleh ini dituntut, itu delik aduan. Ya, kalau tidak, ya udah biar gitu seperti itu. Karena gambar di YouTube, di Google, berapa jutaan orang, tuh miliaran orang yang upload gitu loh. Jadi kan tinggal modif dikit, coba aja kalian cari itu logo apa misalnya. Beda-beda dikit-dikit nggak saluan kan ada gambar cewek siluet dengan huruf S gitu misalnya. Paling modif dikit-dikit, ujung-ujungnya kan jadi sama, dan itu kan sulit banget didetek siapa yang membuat itu di awal gitu. Sampai sekarang belum ada tuh kasusnya kayak gitu. Itu ya, karena satu ada orang yang memang untuk fun buatnya, ada yang memang itu bukan perusahaan yang gede banget yang sekelas kayak Apple, Tesla yang seperti itu. Yang kalau Tesla kalian kutak-kutik logonya pasti dituntut, pasti itu karena perusahaan besar gitu. Kalau yang masih kecil mungkin santai kan, udah pada ngurus gitu ruwet, mending lagu menggairi atau lebih baik saya kerja nih daripada ngurus itu lah ruwet. Nah mungkin lo ya seperti itu. Jadi tidak tentu akan selagi ini kalau bilang saklek atau tegas, iya, tapi juga nggak tegas-tegas banget gitu. Kenapa? Ya itu balik lagi. Kalau yang pemilik nggak ngerespon atau nggak ada pengaduan, nggak akan ada kasus seperti itu. Ya. Mohon maaf, Pak Wen, itu yang dimaksud tuh logo kabupaten tuh ada nggak semacam yang logo yang sifatnya public domain itu, kayak misalnya ada contohnya Creative Commons tuh kan, tuh logo kabupaten tuh kayaknya bisa dipakai sama semua orang tuh. Jadi ada hak ciptanya nggak tuh logo kabupaten tuh? Kalau sejauh ini ya yang tahu sih tidak, 5D ya, biar nggak salah. Kenapa? Karena kayak yang TK tuh ada waktu ini saya lihat ada
kemarin saya rubah, kebetulan saya lagi meremix this logo dari SMK Sanjiwani, Rumah Sakit Sanjiwani. Saya lihat logonya tuh sama percis gitu, entah siapa yang pakai duluan, atau mereka ada hubungan atau apa. Intinya seperti itu. Nggak ada tuh kasusnya Bli Made sama kabupaten. Mungkin mereka bukan sesuatu yang untuk gini kayaknya sih Bli Made ya. Dan yang juga kalau itu dipakai di merek juga nggak bisa, itu paling indikasi geografis mungkin ya, mungkin arahnya ke sana. Tapi sampai sekarang saya tanya di Kanwil, kasus logo yang bermasalah biasanya di perusahaan, bukan di kantor-kantor seperti itu. Contohnya kayak dan itu pun yang besar gitu. Jadi kayak ada misalnya punya warung Pak Made gitu, warung beguling making mie lemo gitu misalnya. Itu tidak gini sih gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk yang kabupaten gitu belum ada sih kasus sampai ini logo yang gini loh, tidak ada. Belum ada. Ini tuh ada pertanyaan terakhir ya yang kita bahas nih dari Putu Angga Meisha gitu. Suatu lisensi hak cipta itu hanya berlaku di satu negara saja atau di seluruh dunia? Nah, misalnya kalau kita daftar di Bali, apa dia misalnya ada orang di Jepang tuh make, apakah bisa dituntut atau enggak? Mungkin gitu tanya. Oke, nah ini saya barusan searching di Google, saya juga belum menemukan, jadi mungkin saya tangguhkan dulu saya karena ini saya benar-benar nggak tahu, biar saya nggak sok-sok nanti salah informasinya. Saya coba tanyakan ke Kanwil, bukan saya ke sana kok, tinggal WA aja, ada Pak Edi namanya, Pak Edi ada kasus gini gimana gitu ya. Nanti saya titip di Pak Made atau siapa punya mahasiswanya ini, bisa nanti saya kirim jawaban. Bagus pertanyaannya, bener ya. Contoh saya punya hak cipta di Bali, terus ternyata di Jepang ada dipakai, bagaimana tuh kasusnya. Saya coba seperti itu ya. Ini benar-benar saya tidak tahu nih jawabannya, biar nggak salah. Oke, baik. Saya pikir udah cukup ya. Sudah ada banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan pada kuliah umum pada sore hari ini. Saya pikir karena waktu juga sudah menunjukkan jam 6:30 ya, jadi ada yang harus memandikan anak-anak juga malam. Ini Bli Made nih. Ya, terus rekan-rekan juga mungkin Ada kegiatan biar tidak lain terlalu, mungkin ya. biar nggak terlalu lama kan sudah mulai petang. Jadi saya mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi kesediaan Pak Wen untuk sharing materi dan juga kesediaan rekan-rekan untuk meluangkan waktu untuk menghadiri online session ini secara virtual gitu ya. Kalau dari saya mengapresiasi ya rekan-rekan yang sudah bertanya juga, jadi memberikan wawasan juga bagi rekan-rekan yang lain dan juga bagi pembicara, pemakala dan kami selaku dosen. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Satria. Mungkin Pak Satria ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya. Izin untuk melanjutkan sedikit saja. Pada kesempatan kali ini saya aturkan terima kasih banyak kepada Pak Wen yang dengan sangat nyantap sekali menyampaikan materinya ya, karena memang sesuai pengalaman Bapaknya juga selama sempat mengurus sentral HKI ya, dengan beberapa pencapaiannya, sehingga kita dari Pak Made dan saya sempat diskusi artinya untuk mendatangkan beliau untuk mengisi di mata kuliah desain karakter ini terkait tentang HKI. Ya, jadi HKI itu penting terkait dengan IP ya Pak Made ya, biasanya istilah ini ya, intellectual property. Jadi pada saat ini juga NFT ya, saya juga masih diskusi dengan Pak Made, ayo nih selami NFT, kayaknya itu peluang banget bagi teman-teman yang getol ataupun yang memang sudah kodratnya ini menjalani program studinya di multimedia, itu ada peluang itu ada NFT seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Wen dan sekaligus juga oleh Pak Made. Peluangnya itu ujung-ujungnya artinya mendatangkan sebuah apresiasi, mendatangkan sebuah cuan mungkin ya. Jadi sambil sambil kuliah mungkin dengan karya-karyanya Anda
coret-coretnya Anda dan sebagainya itu bisa mendatangkan uang. Siapa Nah, tahu bagaimana ya. Anda mengambil waktu tersebut itu sangat penting, termasuk saya ya yang masih mencoba ini apa sih itu NFT, walaupun saya belum menyumbangkan karya di NFT dan sebagainya ya. Melalui pada kesempatan ini mungkin ada niat untuk tambah istilahnya menyelami hal tersebut ya. Apalagi di Deddy Corbuzier di podcast terakhirnya itu juga membahas tentang NFT ya. Jadi ketidakpercayaannya itu kalau Deddy Corbuzier mungkin juga dengan podcastnya yang luar biasa, sedangkan NFT itu dengan cuma satu objek dan satu lembar objek digital aja itu bisa menghasilkan jutaan atau miliaran ya. Jadi itu mungkin harus kita pahami bareng nih, kayaknya menarik untuk pada dunia saat ini ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan teman-teman yang kelas DB dan kelas U. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga dengan mahasiswa yang kelas lain, kelasnya Pak Made Martane. Terima kasih. Tentunya ini akan bermanfaat bagi kalian dan tentunya juga untuk kami juga di dosen, yakni Pak untuk saya dan Pak Made. Terima kasih Pak Wen sekali lagi. Waktu saya kembali. Terima kasih. Oh ya, untuk OpenSea kalian boleh coba tuh ya OpenSea. Terus walletnya kalian pakai MetaMask gitu ya, MetaMask. Terus biar nggak kena Gaspi, kalian bisa pakai jaringan Polygon gitu ya. Kalau pakai jaringan ETH itu lumayan Gaspi-nya. Itu untuk sharing aja sih, tapi banyak ada di internet. Silahkan dicek. Coba-coba. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Bagi Pak Wen juga dan bagi Pak Satria dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, untuk online session kuliah umum pada sore hari ini kita tutup ya dengan mengucapkan selamat berakhir pekan, tetap menjaga prosedur protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore semuanya. Semoga senantiasa sehat. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Made Martane, Pak Wen, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Tutupnya gimana? Terima kasih. Oke, stop recording.